Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan salah satu fardu dalam fardu-fardu Islamiyah, menjalankan rukun Islam, yaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sudah tidak terasa kita sudah memasuki hari ketiga bulan yang penuh berkah, hari ketiga pada bulan Ramadan. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan bersalawat serta salam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 anugerah kepada kita apabila kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan baginda Nabi Muhammad SAW banyak memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat Rasulullah SAW. Beliau memberikan penekanan, memberikan pencerahan bagaimana para sahabat selalu diberikan pencerahan untuk selalu bagaimana melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Maka baginda Nabi SAW bersabda kepada sahabat, perbanyaklah oleh kalian 4 perkara. Perbanyaklah oleh kalian 4 perkara. Maka baginda Nabi SAW menyebutkan bahwasanya 2 perkara adalah hal yang wajib kalian lakukan, dan 2 perkara adalah 2 hal yang kita sangat memerlukannya. 2 perkara tersebut adalah yaitu 2 perkara yang meridhakan Allah Subhanahu wa taala dengan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 perkara yang kita sangat memerlukannya adalah yaitu yang pertama, kita memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya dari api neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Maka dalam hadis lain disebutkan bahwasanya pahala puasa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas, yang akan memberikan pahala kepada mereka yang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini, pada hari bulan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kejadian yang sangat-sangat berharga bagi kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan Ramadan adalah menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, menurunkan suhuf-suhuf semuanya pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, semuanya pada bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun secara berangsur menurut kepentingannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam pun pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud
Allah turunkan pada bulan Ramadan. Begitu juga Nabi Musa dengan kitab Tauratnya dan Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Intinya semuanya kitabullah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan, yang mana intinya bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, melantunkan ayat Al-Quran, menyimaknya, membacanya, dan mendereskannya, sehingga kita bisa pada bulan Ramadan berkecimpung dalam Al-Quran. Maka ada orang mengatakan, saya cukup pada tarawihnya saja untuk membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Karena pada tarawih tersebut, salat tarawih, kita telah melakukan banyak sekali bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran. Pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Atau mereka ada yang mengatakan bahwasanya saya cukup membaca tadalan sebanyak 1 juz setiap hari, atau membaca tadarusan ke masjid habis sholat tarawih bersama jamaah-jamaah lainnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan bagaimana kita selalu membaca Al-Quran tiap saat dan keadaan. Kita libatkan diri kita ini selalu dalam Al-Quran. Mumpung ini adalah bulan puasa, bulan Ramadan, syahrul Quran, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran kepada kita apabila kita memperbanyak Al-Quran. Seseorang apabila mendengarkan Al-Quran pada sholat tarawih, maka dia akan mendapatkan pahala mendengarkannya tersebut. Apabila dia membacanya ketika tadarusan habis sholat tarawih, maka dia pun akan mendapatkan pahalanya tersebut. Apabila dia membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala ru'yatul Quran, pahala melihat Al-Quran. Apabila dia membaca Al-Quran dengan bil ghaib, dengan tanpa melihat Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yaitu pahala tidak melihat Al-Quran, pahala hafalan Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat Al-Quran maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka seseorang apabila ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak pada bulan Ramadan, maka banyaklah membaca Al-Quran. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran, menderaskan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah seluruhnya diturunkan pada bulan Ramadan dan menjadi syahrul Quran pada bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga penjelasan pada hari ini menjadi iktibar bagi kita, menjadi penyemangat kita untuk bisa setiap dan saat kita ini membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.